Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thaifatul Jana dari kelas 11 IPA 4, nomor presensi 36. Saya di sini akan mengerjakan tugas dari Bapak Sandi, yaitu selaku guru sejarah saya. Tugasnya yaitu menjelaskan 5W1H tentang Ahmad Rifai. Yang kedua, nilai-nilai dan sikap-sikap yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Nomor 3, bagaimana penerapannya dalam kehidupan masa kini. Langsung saja kita membahas tentang soal yang pertama. Ahmad Rifai adalah seorang ulama kelahiran Kendal, Jawa Tengah, yang tepatnya berada di desa Tempuran. Ahmad Rifai lahir pada tanggal 13 November 1785. Dan jika dalam kalender Islam, tepat pada tanggal 9 Muharram 1200 Hijriah. Ayah beliau adalah seorang penghulu di daerah Kendal yang bernama Muhammad Mahrum bin Abi Suja Wijaya, dan ibu beliau bernama Siti Rohman. Pada usia 6 tahun, Ahmad Rifai telah ditinggal pergi selama-lamanya oleh ayah beliau. Setelah kepergian ayah beliau, Ahmad Rifai diasuh oleh Nyai Rijaya binti Muhammad Mahrum, yang juga kakak dari ayah Ahmad Rifai, dan seorang istri dari Kiai Haji Asyahri, yang merupakan pendiri pengasuh pesantren Kaliwung. Pada saat itulah beliau berjuang dalam menyebarkan agama Islam pada masyarakat luas di daerah Indonesia. Dalam perjuangannya yang gigih dan pantang menyerah, beliau mencoba untuk mengumpulkan banyak relasi untuk memudahkan penyebaran agama Islam. Beliau telah berdakwah dalam tabligh keliling yang dilakukan di daerah Kendal dan sekitarnya. Selain menyinggung masalah agama, beliau juga menyinggung masalah sosial dalam dakwanya, seperti arti kemerdekaan dan perjuangan melawan kolonial Belanda. Akibat dari isi dakwah tersebut, Ahmad Rifai diasingkan ke Ambon, lalu dipindahkan ke Manado oleh pemerintahan kolonial. Walaupun begitu, Ahmad Rifai menerima hukuman pengasingannya. Beliau tidak pernah menyerah dan tetap konsisten dalam penyebaran agama Islam yang membuat pergerakannya semakin kuat dan membuat pemerintahan ketakutan. Kemudian beliau dibuang ke desa terpencil di Kecamatan Limpo, Batang yang bernama Kali Sasak. Pada tahun 1838, pada 1841, beliau justru mendirikan pesantren Al-Quran di sana, dan pesantren tersebut berkembang pesat sehingga banyak santri yang segala penjuru Pulau Jawa berdatangan. Ahmad Rifai kembali tampil dalam penentangan terhadap kolonial Belanda dengan gerakan Taramujang yang menegakkan aspek keagamaan dan kebudayaan masyarakat lokal. Dalam perjuangannya, dia juga berhasil menyusun kitab Nazam Mikaya yang berisi anjuran untuk menentang orang kafir Belanda dan yang bersekutu dengan mereka. Beliau selaku menekankan bahwa Belanda dan sekutunya adalah kafir dan halal untuk diperangi. Dikarenakan pandangan beliau terhadap Belanda, Ahmad Rifai pernah dijuluki setan Kali Sasak oleh kolonial Belanda dan ulama sesaat. Oleh ulama yang mendukung Belanda. Meskipun pada akhirnya beliau mendapatkan larangan berdakwah, beliau tetap berjuang dengan menuliskan berbagai kitab, dan 55 kitab telah beliau hasilkan. Sebuah organisasi dengan nama Rifaiyah didirikan oleh pengikut beliau dan berpusat di Kedung Wungi, Pekalongan, Jawa Tengah. Ahmad Rifai akhirnya meninggal dunia pada tahun 1870 pada usia 84 tahunnya saat diasingkan di kampung Jawa Tonado, Manado, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kiai Mojo. Setelah lebih dari 1 abad, akhirnya melalui Kepres nomor 089 TK 2014, beliau diberi gelar sebagai pahlawan nasional
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Cukup sekian pembahasan untuk nomor 1 kali ini. Kita beralih untuk nomor 2, yaitu nilai-nilai dan sikap-sikap yang dapat kita teladani dari tokoh ialah sikap rendah hatinya, sikap solidaritasnya antara sesama dan sikap kesetiakawaannya dan persaudaraan antara sesama manusia. Beliau juga memiliki sikap yang gigih untuk melawan kolonial Belanda. Contohnya saja saat beliau dipindahkan atau diberi hukuman pengasingan oleh kolonial Belanda, beliau tetap gigih untuk melawan kolonial Belanda. Dan beliau juga memiliki sikap yang pantang menyerah. Sikap pantang menyerah untuk memajukan negeri ini dan membela antara sesama manusia. Dan beliau juga memiliki sikap yang cukup. Kali ini pembahasan kita di nomor 2, yaitu kita akan beralih ke nomor 3, yaitu bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari di masa kini, yaitu dengan memupuk rasa persaudaraan antara sesama manusia, seperti saling menolong antara sesama. Dan di saat teman atau kawan kita membutuhkan kita harus sedia untuk menolong dan tidak perlu membeda-bedakan antara sesama manusia, meskipun itu berbeda ras, agama, atau apapun saja. Dan sikap yang pantang menyerah untuk mencapai cita-cita kita untuk di kemudian hari agar bisa membanggakan kedua orang tua kita dan bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita. Dan kita juga harus memiliki sikap yang gigih untuk masa depan kita agar lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.